Well, jos gandos kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, para penambang mata uang kripto atau holder Bitcoin, ya pionir sebutannya. Semoga di kesempatan pagi hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Baik, saya baru membuat video karena banyak kesibukan dan saya mohon maaf. Kali ini di video ini saya akan membahas ya kita karena kemarin banyak sekali ya keinginan untuk membahas tentang domain.py ya dan PFAS. Oke. Sebelumnya ini ada pesan yang penting dari kelompok Satoshi Nakamoto, kita dengarkan ya. Ini sangat penting, bagus sekali ini ya pesannya. Akhir-akhir ini saya menerima banyak pesan ya. Dengan banyak orang bertanya tentang proyek yang saya dukung atau mungkin ingin saya dukung. Ya, yang dimaksud adalah Project P. Untuk lebih jelasnya ya, saya mendukung proyek yang melindungi investor, menjaga transparansi, berkelanjutan dan memiliki manfaat nyata. Namun saya sangat menentang skema Ponzi, manipulasi spekulatif dan proyek yang merugikan investor. Pasar telah beroperasi dengan cara ini sejak lama dan sayangnya ada banyak penipuan di luar sana. Saran saya adalah melakukan penelitian menyeluruh sebelum berinvestasi dalam proyek apapun dan menganalisis secara seksama dasar-dasar intinya. Desentralisasi, transparansi, dan ekosistem yang kuat adalah pilar penting dari proyek yang sah. Nah, ini yang dimaksudnya kenapa sih Satoshi kok dukung Pi? Ya, itu ada sesuatu hal ini yang dia sampaikan, desentralisasi, transparansi dan ekosistem yang kuat. Memang Pi ini kan kuat gitu ya, ekosistemnya kuat. Desentralisasi itu desentralisasi. Kalau sudah di blockchain itu sudah nggak bisa lagi dirubah transaksinya gitu loh. Kalau sudah transaksi di blockchain nggak bisa lagi dirubah. Kunci utama di sini adalah kesabaran gitu loh. Oke, langsung saja di sini tentang hari PD kemarin itu ya, memperluas ekosistem ya. Memperluas ekosistem dengan utilitas di semua tingkatan setelah jaringan ini terbuka. Nah, di sini dengan peluncuran Open Network itu konektivitas eksternal ya diaktifkan. Open Network telah memasuki era baru. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Pak, nanti di banned nggak, ini saya jual pisah semua, nggak di banned, Pak. Kalau sudah terdesentralisasi itu hak Anda. Ya, hak Anda itu nggak ada yang mau di banned gitu loh ya. Jangan khawatir. Anda hold selamanya itu lebih bagus gitu kan, pas harganya tinggi dijual ya nggak apa-apa, bebas gitu loh. Ini kan desentralisasi, transparansi bos. Itu kita harus mengetahui tentang misi dan visi proyek ini, harus tahu ya alur proyek ini seperti apa, memang jangka panjang gitu. Dalam white papernya sendiri mengatakan dulu sebelum Open Network itu dikatakan kalau ingin uang cepat cari di tempat lain. Nah sekarang sudah Open Network, ingin nilai yang tinggi ya harus sabar. Ya kalau nggak sabar berarti kan ya jual koinnya kan gitu kan, ini sudah resmi loh, sudah nyata ini proyek ini. Kalau menuju yang dimaksud orang-orang GCP ya itu nanti arahnya nanti stable coin itu yang dimaksud tujuan misi dan visi utamanya nantinya kan sebagai alat pembayaran uang itu loh, sekali lagi uang itu loh. Visi utama misinya nanti uang yang terdesentralisasi. Nah kalau nilainya naik dan turun spekulatif ya nggak jadi uang bos. Itu namanya aset digital, komoditas seperti halnya Bitcoin. Makanya ini perlu kesabaran dan perlu proses panjang bos gitu. Tetapi nggak sepanjang perjalanan Bitcoin gitu loh ya. Kadang-kadang ini teman-teman ada yang Bitcoin aja butuh 15 tahun mencapai 100.000 dolar. Ini Bitcoin itu dipermainkan paus ya. Dan kemarin tahun berapa itu 2022 kalau nggak salah ya yang sempat hancur, atau 2021 itu sempat 16.200 loh Bitcoin. Dalam waktu 3 tahun nggak ada toh ini 2023, 2024, 2025 ini sudah naik 100.000. Artinya kan semua ini permainan paus ya, manipulasi skema yang punya uang banyak yang menang dia gitu, pam nanti dam ya, ini permainan elit-elit besar, elit global bos. Makanya kayak tadi Satoshi menyampaikan itu supaya apa? Dia mendukung yang memang ekosistemnya kuat, desentralisasi dan transparansi yang dimulai seperti kita ini orang-orang bawah gitu loh. Karena tujuannya menciptakan uang bos. Itu uang yang bukan seperti fiat yang diatur otorisasi pusat, tapi uang yang diatur sepenuhnya dalam desentralisasi, nggak ada yang mengatur, kita sendiri yang mengontrol. Itu makanya wallet non custodial itu seperti cold wallet.
Nah, seperti wallet kalau kayak Ledger Nano, kemudian kayak kita simpan di hard disk ya seperti itu, tapi Pi cukup di tangan gitu loh. Nanti uang miliaran Anda ke depannya itu ya di tangan Anda ini gitu. Enggak ada pihak tiga lagi, jangan sampai gitu. Anda yang memegangnya gitu loh. Jangan sampai taruh di bank sepenuhnya, jangan ya. Ini kamu kalau perlu di bank sedikit-sedikit aja nanti Pi ke depan ini. Gitu. Kalau di exchange sedikit-sedikit aja ditaruhnya. Gitu. Ini nanti nilai aset yang berharga ini, Bos. Gitu. Tapi kuncinya sabar, semua butuh proses, gitu loh. Arahnya tetap yang kalian gembar-gemburkan GCP itu maksudnya itu nanti tujuannya itu. Kalau emang komunitas semua nanti mencapainya $314.000 suatu saat nanti ya itu di titik situ akan di stablecoin kan, Bos, gitu. Itu loh ya. Tapi panjang perjalanan ini, tunggu dulu kita lihat gitu perkembangan ekosistemnya, pondasinya kuat bener. Dan RUU Genius X ya sahabatku, RUU Genius X itu kan belum disahkan ya, memang sudah dirilis tapi belum disahkan. Rencananya kalau nggak salah Agustus itu, saya dengar Agustus gitu. Kita tunggu saja sambil ini Pi berjalan dengan domain seperti ini penting ya. Domain.pi ini terobosan skenario yang luar biasa dari Dr. Nicholas Kokalis. Makanya Dr. Nicholas Kokalis selalu bilang pionir sejati yang akan menang, itu dia akan menghargai yang pionir sejati gitu loh. Ini perjalanan proyek panjang, Bos, gitu. Udah ujuk-ujuk tiba-tiba mak bedunduk tuh 5 miliar dia. Ya semua proses kita ikuti gitu. Gitu loh. Nanti kalau langsung 5 miliar uangnya nanti dari mana, kan saya bilang untuk mencapai nilai itu ya, untuk mengetahui nilai harga kripto itu kan banyak faktor, supply dan demand. Dulu udah ada video-video saya kan. Kemudian ada lagi dengan kekuatan likuiditasnya yang tinggi ya, gampang dijual dan dibeli, kemudian pondasi kuat dengan diadopsi meluas, ekosistem yang kuat, itu kan mempengaruhi nanti, Bos, gitu kedepannya. Untuk menjadi stablecoin kan ada syarat-syaratnya, nanti saya akan lebih detailkan di video setelah ini, nanti akan lebih detailkan tentang alur project Pi. Tapi yang utama ini saat ini domain Pi ini penting, domain Pi ini juga akan mendobrak nilai dari Bitcoin ini nanti gitu loh. Namanya inilah perkuatan ekosistem akan meningkatkan nilai dari sebuah koin itu Bos. Untuk mendukung perluasan ekosistem Pi dan utilitas Pi secara keseluruhan, Pi merilis beberapa fitur hari ini yang menyertai dimulainya acara PIFES Global. Jadi ada acara PIFES Global ya. Lelang domain periode belanja PIFES dimulai, perluasan aplikasi ekosistem di mainnet, perlombaan UI ekosistem mainnet. Ini panjang kalau kita jelaskan, intinya domain ya. Domain dulu. Domain ini seperti halnya kayak Anda membuat www.sapulidi.com, nah kayak gitu kan, tapi ini .pi ya, ini berada di web3 ya gitu. Bedanya itu saja ya, apa itu domain Pi. Oke, kita langsung aja ya. Domain internet tradisional berfungsi sebagai pengenal unik dan alamat digital yang memungkinkan individu dan bisnis membangun kehadiran daring yang dapat dikenali dan diakses setelah memfasilitasi navigasi, pencitraan merek, dan keterlibatan pengguna yang mudah di seluruh infrastruktur internet global. Demikian pula domain.pi ya, berfungsi sebagai pengenal digital unik atau etalase virtual dalam ekosistem Pi yang menyederhanakan interaksi dengan situs web, aplikasi, dan layanan berbasis Pi. Secara keseluruhan, operasi dan organisasi domain Pi ini umumnya mengikuti mekanisme yang telah bekerja di industri domain internet tradisional selama beberapa dekade. Kepemilikan, transfer, biaya pendaftaran tahunan ya, ada bayar juga ya gitu, namanya domain ya. Nanti kita gunakan, misalnya kita punya produk tadi saya bilang Sapulidi ya, sapulidi.pi seperti itu misalkan saja. Nanti mudah dicari orang di web3, apalagi di Pi Browser. Pi Browser ini nanti ya seperti halnya Google Chrome kayak gitu. Ya, sama, ini jantungnya jaringan Pi itu, Pi Browser ini semua ada di sana, tentang keuangan ya, tentang chatting ya, tentang semuanya. Semua ini web3 ini full, nanti jantungnya dari Pi Browser ya. Anda mau menukar uang nanti komersi bisa, Anda mau belanja di e-commerce bisa ya, apa saja nanti terhubung dengan perusahaan-perusahaan besar juga bisa di Pi Browser. Jika seperti Amazon, Tesla ini nilainya kan tinggi itu lelangnya itu kan, ini kan nanti lelang gitu loh, lelang domain ini. Nah, ini mendobrak nilai, Bos. Semakin tinggi nilai lelang dalam Pi ini yang diminati oleh investor ya, ini kan bisa beli dari bursa, bisa beli juga di komunitas kita, di ekosistem kita di wallet.pi ini langsung. Orang-orang luar ini bisa, nggak hanya kita, Bos. Itu ya.
Nah, ini hal yang signifikan dalam domain.pi ya, ada dua hal. Pertama, mereka secara khusus beroperasi dalam lingkungan Web3 ya, dan kompatibel langsung dengan Pi browser dan dompet dan layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan fitur ini, atau melalui ekstensi pinet.com yang bekerja di browser lama seperti Chrome, Safari. Yang dimaksud bisa di Google Chrome juga, bisa dibuka juga bisa ya, seperti tadi pinet.com gitu ya. Nah, sama teman-teman juga, Pi browser hampir mirip-mirip kayak Chrome, Safari kayak gitu ya. Jadi kedua, proses akuisisi termasuk lelang dan penawaran untuk domain.pi dieksekusi menggunakan teknologi blockchain ya, dan Pi sebagai mata uang eksklusif untuk pembayarannya. Nah, jadi individu di luar, perusahaan di luar yang mau beli domain atau mendapatkan lelang domain ini, dia harus membeli di bursa gitu. Bisa ada aturannya sendiri nanti ya gitu loh. Jadi itu meningkatkan nilainya bos gitu, biar Pi semakin diminati investor pasar, harganya semakin naik. Apalagi digunakan dalam utilitas nyata ya, untuk sebagai alat tukar barang dan jasa. Terus perdagangan itu akan jual beli itu yang nanti meningkatkan nilai sebuah koin ya. Setelah puncaknya nanti baru kalau emang mau distabilkan ya harus ada kesepakatan semuanya, dari pengguna ya, dari kebijakan hukum, dari tuntutan dunia ya, karena peristiwa ekonomi dan politik semuanya seperti yang dulu pernah saya bahas ya gitu loh. Jadi tenang, sabar ya, kuncinya ini sabar bos. Pengen sugih sabar terus gitu. Itu nggak sabar dol we, koinmu jual aja nggak apa-apa, itu kan udah hakmu ya. Kalau pengen kaya ya sabar gitu. Jadi fungsinya apa? Untuk memastikan transparansi, keamanan dan utilitas langsung dari mata uang kripto Pi. Jadi Pi ini menyempurnakan kripto pendahulunya bos, yang hanya digunakan sebagai spekulasi ya, permainan uang saja di sana. Yang kuat dia menang, yang nggak kuat uang ya dia dak dikduk, sudah hidupnya hanya spekulasi gini terus ya. Untuk investasi jangka panjang yang bagus ya Pi ini bos gitu loh. Mumpung nilainya sekarang seperti ini, baru masih murah. Nanti ya saya alami, saya menyesal, saya pernah bos, kenapa saya bertahan. Saya pernah Bitcoin saya itu nyeselnya minta ampun, sampai sekarang masih nyesel saya loh, masih nyesel gitu loh. Makanya ini Pi lebih di atasnya Bitcoin nanti. Ini perfect jangka panjang tuh anak kita ya, cucu kita nantinya. Ini sampai 100-200 tahun ke depan Pi ini masih digunakan terus bos. Mungkin kita sudah jadi tanah, Pi ini masih jalan terus di blockchain gitu loh ya. Jadi jangan berpikiran saat ini, tapi Anda melihat ke masa depan ya gitu. Jangan kita pikiran ego kita, nafsu kita, tapi pikiran untuk anak kita nanti. Pi ini kan aset digital masa depan, mata uang masa depan gitu loh. Jadi tentang lelang domain Pi ini ya, pengoperasian dan pengorganisasian lelang itu sangat bergantung pada blockchain Pi mainnet yang meningkatkan penggunaannya, serta fitur-fitur khususnya seperti saldo yang dapat diklaim untuk pionir dan alamat multiplex ya, untuk pengguna CX yang memiliki Pi tetapi belum menjadi pionir. Yang dimaksud ya, ada orang yang bukan pionir tapi dia punya Pi banyak karena beli di bursa, itu bisa ya ikut lelang. Aturan partisipasi lelang ya, berikut ini cara kerja literasi. Pertama, lelang domain ya, kelayaan seluruh komunitas Pi dan individu manapun yang memperoleh Pi melalui bursa terpusat CX. Durasi lelang dimulai pada hari Pi ya, tadi kemarin ya, tanggal 14 Maret 2025 dan akan berakhir pada hari Pi Today 28 Juni 2025. Lelang domain individual untuk nama domain tertentu akan diperpanjang jika ada tawaran baru dalam 24 jam sebelum berakhirnya lelang domain tersebut. Nah, dimaksud ini adalah individu ya yang memakai domain itu, yang menggunakan lelang domain itu 24 jam. Kalau tidak ada yang menawar lagi lebih tinggi ya sudah itu gitu ya. Kalau individual sudah berakhir misalnya 10 Pi, ini kan minimal 10 Pi ya sudah itu, nggak ada yang nawar lagi ya sudah, itu domain jadi itu gitu, kalau nggak ada yang menawar lagi gitu loh. Nah, peraturan dan cara partisipasi ya, pelopor dapat berpartisipasi dengan mengunjungi domains.pinet.com di Pi browser yang akan memandu orang ke produk terkait seperti Pi Wallet untuk menyelesaikan tawaran. Nanti kita coba ya, cek ya. Di antar muka lelang, ketik domain yang ingin Anda amankan untuk pengguna Anda. Ajukan penawaran minimum 10 Pi untuk domain tersebut. Penawaran tertinggi menang dan membeli domain.pi untuk penggunaan eksklusif mereka. Dan kemudian biaya pendaftaran dan pembelian tahunan di masa mendatang serupa dengan biaya domain internet tradisional ya, hampir sama ada biayanya ya. Gitu. Cara menawar, pelopor dapat memanfaatkan fasilitas lengkap dari blockchain Pi ya. Fitur saldo yang diklaim yang mungkin para pelopor untuk menggunakan Pi mereka sebagai tawaran untuk domain dengan cara yang dapat dibatalkan. Jadi kalau ada penawaran lebih tinggi lagi nanti bisa dibatalkan, bisa ditarik lagi Pi-nya, nggak kehilangan gitu ya.
mereka dapat meraih jumlah yang sebelumnya, mereka tawar kapan saja sebelum lelang berakhir. Lalu sebelum 28 itu misalnya Anda kalah dalam lelang, Anda bisa ditarik lagi. Oke, langsung aja ini kita coba cek langsung dia di domain. Nah sahabat, ini kita menuju ke Pi browser kita ya, klik di sini aja. Di sini kita ganti saja alamatnya, kita ini. Oke, saya salin dulu yang ini. Kita salin URL. Oke, kita buka ya di sini ya. Nah, welcome to the Pi domain auction. Ini bisa dibaca, ini panjang, nanti waktunya terlalu berlarut-larut ya, langsung saja biar cepat. Karena ada pembahasan lagi tentang PiFest yang sangat penting sekali juga itu. Oke, di sini akan tampilnya seperti ini, nggak apa-apa, aman ya, ini wallet kita ya, aman. Itu aman ini. Oke, setelah kita masuk dengan wallet non custodial kita. Nah, misalkan saja gini. Teman-teman mau ikut lelang apa? Misalkan coba Anda cari misalnya Tesla gitu kan. Ini Tesla, oke, nanti banyak sekali yang menawar ini sampai 11.510. Ya ini baru berapa? Ini masih 103 hari lagi loh. Bayangkan, Anda bisa membayangkan, ini baru satu domain Tesla Dubai. Ya lelangnya sudah begini. Apalagi ini Elon Musk sudah melirik ini nanti. Ya bisa-bisa 1 juta, 2 juta, 5 juta pi pun dibeli. Jangan kan 5 juta, 100 juta pi. Dibeli siapa tahu kan gitu. Nah, semangat. Jadi nilainya di bursa nanti, sahabatku, nilai yang ada di bursa itu akan naik terus, ya naik. Ini baru perkuatan. Jadi ini baru model domain.py loh ya. Baru gini aja nanti ini prospeknya ke depan bagus. Ya semua perusahaan besar nanti sudah mengarahkan ke Pi browser. Ya Pi browser ya menawarkan produk-produknya mereka, merek-merek mereka nanti digunakan. Semua akan terhubung ke sini semua, bos. Ini jantungnya dari jaringan Pi. Ya makanya Anda yang memegang sepenuhnya di HP Anda. Ya sudah amankan gitu. Nggak usah sombong ya kalau punya Pi. Aku punya Pi banyak. Wah, kamu nanti dicari perampok. Kalau yang perampoknya pintar sudah tahu ini, wah itu dia punya Pi itu. Makanya kita diem-diem baik gitu kan. Karena di sini uangnya lebih aman memang kita pegang di sini gitu. Ya mungkin teman-teman kalau jalan-jalan keluar itu gunakan HP lain gitu yang terhubung dengan exchange di bursa. Kalau untuk jual aja 1 pi, 2 pi, 10 pi misalkan kan Anda gunakan di HP yang lain aman gitu, yang asli HP-nya taruh di rumah gitu kan. Kalau misalnya mau jalan-jalan, ini kedepannya nanti seperti itu gitu. Ini gambaran saja. Pi akan mendobrak nilai ya, seperti domain.py ini akan mendobrak nilai dari sebuah Bitcoin tadi di bursa ya. Ini baru satu item perluasan ekosistem loh ya, baru satu item, belum yang e-commerce ya. Wah sudah banyak sekali nanti ini yang meningkatkan nilai Pi, mendobrak nilai Pi. Setelah yang dituju nanti misi dan visi tercapai, nah itulah di sana mungkin RUU Genius X sudah disahkan ya, Pi bisa menjadi stablecoin, bisa bos gitu loh ya. Setelah video ini aja nanti saya buatkan lagi video tentang alur project Pi ini biar teman-teman memahami. Ben ora kesusu sugih gitu. Ora kemrungsung atine gitu. Syukuri nikmate peparinge Gusti gitu. Tetap semangat. Oke, misalkan saya ini membuat seperti ini ya. Mercedes Benz. Nah, ini kan Mercedes Benz. Nah, kita cek di sini. Udah 390 semalam itu masih 10. Saya mau ikut tapi udah 10 ya udah. Toyota. Udah 672. Bayangkan nah, ribuan domain perusahaan dunia ini nanti ya kalau sudah masuk ke Web3 domain.py nya, Web3 nya Pi Network ini, Pi browser ini, Anda bisa membayangkan nilai Pi seperti apa. Itu belum ditradingkan para trader, belum digunakan untuk alat tukar barang dan jasa, belum untuk pembayaran real estate, ekspor impor. Sudah, ini masa depan Anda ya, hanya di tangan Anda. Keputusanmu adalah masa depanmu. Oke? Keputusanmu adalah masa depanmu. Yes. You. Jos gandos totos pokoknya ya. Nah, pertanyaannya adalah apa untungnya Bang seandainya kita memiliki domain yang sudah kita beli ya, kita punyai, karena tidak ada yang mengungguli lagi, kita yang menang dalam lelang ya. Keuntungannya suatu saat
ya perusahaan ini, anggap saja misalkan CFC.py ini, ya suatu saat ini pemilik brand perusahaan tersebut, dan jika dia meminati ya, ingin membeli domain P ini, Anda yang memiliki hak kuasa dan Anda bisa menjualnya ya. Anda bisa menjualnya dengan nilai yang tinggi ya, terserah Anda gitu loh. Jadi memiliki keuntungan di masa depan gitu. Makanya dicari yang ada di ekosistem Pi. Nah, catatan, perusahaan berhak untuk membatalkan atau menghapus lelang domain atau tawaran apapun dengan alasan apapun atas kebijakannya sendiri ya. Misalnya kami dapat mengecualikan domain yang sudah dipesan dan domain tertentu dari lelang untuk dipesan untuk menggunakan resmi atau di masa mendatang seperti Pi, Pi Network, Core Team, Maps dan lain-lain. Bahasa vulgar atau menyinggung juga akan dikecualikan. Peserta lelang yang dibatalkan akan menerima kembali jumlah yang mereka berikan. Jadi tenang saja, nggak akan hilang koinnya. Sebagai tawaran yang dipertaruhkan kapan saja melalui fitur saldo yang dapat diklaim atau setelah 28 Juni 2025 untuk non pionir. Biaya gas berlaku. Ya, peserta lelang akan diminta untuk membayar biaya gas untuk setiap tawaran yang ditambahkan 0,01 Pi. Kalau dimodifikasi 0,02 Pi. Ya, dimodifikasi ini seperti kalau di eseng-eseng itu ya. Teman-teman kalau withdraw itu 0,02 bukan 0,01 karena dimodifikasi, atau dihapus 0,01 pi. Biaya gas tambahan atau lebih tinggi mungkin berlaku dalam praktik sebagaimana ditentukan oleh blockchain. Perusahaan berhak untuk mengubah atau memodifikasi aturan ini kapan saja atas kebijakannya sendiri dan mutlak. Bayangkan ya, Pioneer ini 60 juta ya, kemudian yang QSC sudah 25 juta ya. Kalau sudah mereka punya produk-produk masing-masing membuat domain P ya, seperti Anda misalkan punya produk keripik singkong ya, keripik jetli misalkan ya, keripik jetli.pi ini misalkan saja gitu. Tadi yang saya bilang sapu lidi.pi. Jadi kalau orang-orang nanti teman-teman kalau punya produk roti ya tempelin di mobilnya belakangnya itu kan. Misalkan roti geduk atau geduk lindri.pi. Geduk lindri. Nah, jadi teman-teman kalau sudah membuat tadi ya seperti ini. Oke, sambil contoh ini misalnya kita akan membuat di sini ada my bits ya di sini. Belum ada kan? Nah, di sini kita akan membuat misalkan saya di sini bikin kacang di sini 2 kelinci. Ya, ini kan dia suatu saat akan menggunakan domain ini ya untuk di web3 ya. 10. Nah, ini saya buat bits gitu misalkan. Tag tinggal di sini gitu. Ini hanya contoh ya, gitu. Nah, kemudian untuk PFAS ya, PFAS sendiri ini kan dalam dunia nyata kita ya, perdagangan lokal ya, termasuk juga di ekosistemnya juga itu kan. Nah, di sini ada di map Pi ya. Di sini teman-teman bisa mencari di map of Pi. Nah, saya tidak menganjurkan ya, tidak menganjurkan karena ini memang kita menghargai regulasi negara kita. Ini yang menjadi kendala di masyarakat kita ya. Kendala di masyarakat kita adalah PFAS ini ya. Ini benturan dengan hukum yang ada di negara kita ya. Saya tidak menganjurkan, cuman saya mengingatkan ini belum ada aturan undang-undang yang berlaku sampai saat ini. Jadi saya mengingatkan hati-hati saja gitu. Kalau perlu ya, memang ini kendala kita. Nah, makanya namanya proyek itu kan, ini kan masih proyek ya. Proyek yang sudah berhasil, sudah ada nilainya ya di bursa itu sebagai acuan ya, tiket awal menuju yang katanya GCP itu kan itu prosesnya masih proses bos ini, tapi nggak akan selama dengan proses seperti Bitcoin gitu. Bitcoin kan itu dikendalikan oleh paus. Kalau ini kan step by step naik terus. Ini yang megang orang manusia seluruh dunia, nggak hanya paus saja bos. Gitu bang, lah itu kan enak bang, paus ini nanti nyerok itu nanti koin, apalagi beli domain, satu domain bisa 1 juta pi gitu kan domainnya ya. Nggak apa-apa, silahkan aja gitu loh ya, nyerok paus gak apa, tapi kan nanti ending akhirnya kan yang digadang-gadang yang katanya GCP itu maksudnya gitu. Tapi butuh proses bos gitu, tapi nggak akan selama Bitcoin gitu, nggak akan selama Bitcoin itu loh. Kalau apalagi ini kan skenario besar, ini proyek besar ya, kita gelinding saja, ikuti saja. Yang jelas Pi ini akan mensejahterakan para pionir yang sabar ya. Sudah saya bilang tadi ya, keputusanmu adalah masa depanmu, wes iku ya. Kunci utama hanya sabar gitu. Nggak sabar tinggal dijual, ngapain pusing, itu kan ada di bursa gitu kan ya, gitu loh ya.
Ini saya wanti-wanti sekali lagi PIVES ini ya, kita baca ya. Para pelopor ya, selamat ulang tahun peluncuran resmi PI. Dengan peluncuran Open Network baru-baru ini, kekuatan dan persatuan komunitas kami yang telah terbukti, serta inisiatif ekosistem kami harap Anda bersemangat seperti kami untuk menjajaki fase jaringan kami ini bersama-sama. Ya, membangun sesuatu yang bermakna dan hebat memerlukan usaha, kolaborasi, inovasi, tekad dan ketahanan. Yang dimaksud kolaborasi ya butuh investor juga, ya butuh vendor yang lain di luar ekosistem PI, ya pedagang-pedagang besar, ya butuh perusahaan-perusahaan besar. Ini namanya kolaborasi. Ya, inovasi ya seperti Pak Kosasi itu adalah inovasi, menyumbangkan suatu saat nanti ini karya-karyanya ini digunakan dalam proyek PI itu. Tekad ya, harus tekad dan bertahan lama, harus jangka panjang bos gitu. Orang ujuk-ujuk pengen sugih 5M dedar gitu kan, butuh proses. Jadi 6 tahun itu apa? Membangun pondasi. Ya kita bisa gratis, tapi yang lain akan membeli di bursa untuk menaikkan seiring waktu menaikkan harga PI menuju yang diinginkan tadi. Karena ini adalah uang nantinya, uang itu loh, uang. Kalau uangnya spekulasi naik turun repot gitu kan. Tentunya ini harus stabil ya, stabil itu. Jadi seiring waktu ini tetap nanti yang ada di ekosistem kita di mainnet ini nanti ya, untuk PIVES ini juga harus mengikuti harganya gimana bang, nggak ditetapkan nilai. 1 pi adalah sama dengan 1 pi. Jadi seiring waktu, kalau memang harga nilai pi saat ini misalnya 1,5, seiring waktu 1 pi ya itu 1 pi. Nanti meningkat 1 pi, misalnya hari ini $300 ya, nanti 1 pi sama dengan 1 pi yaitu. Ya seiring waktu sampai ketemunya keinginan menjadi stable coin kalau memang nanti di ACC dunia ya, disetujui oleh dunia keuangan internasional. Ya persyaratannya sudah memenuhi, nanti akan saya bahas video tentang alur project PI ini ya, tentang bagaimana sih pembentukan nilai mata uang kripto, bagaimana supaya syarat mata uang itu menjadi stable coin ya, nanti di video berikutnya. Nanti ini terlalu panjang ya. Jadi 1 pi sama dengan 1 pi. Nanti biaya kedepannya, biaya KYC kan 1 pi. Nah semakin bulan, semakin tahun, semakin ini akan menaik terus, naik bertingkat dan berlanjut biaya KYC-nya. Kalau 1 pi-nya misalkan sudah $1.000 ya, biaya KYC-nya termasuk segitu, tapi kan gratis kan. Gitu nambang token nanti dapat bonus 1 pi itu untuk biaya KYC Anda kan gitu. Jadi kata Nicholas sendiri ya, menyatakan core team, kami belum pernah begitu yakin seperti sekarang. Berarti kemarin sempat ini yakin nggak nanti nih goal. Nah seperti itu ya, tapi sekarang begitu melihat ini bahwa jaringan dan komunitas kami dapat memantapkan diri sebagai kekuatan penentu di dunia Web3 dan segera di dunia yang diramaikan oleh AI ya, artificial intelligence. Komunitas harus bangga karena telah berhasil membangun jaringan dengan substansi nyata ya, dalam prosesnya mengatasi berbagai tantangan di sepanjang jalan. Nah, karena ini adalah memang terobosan baru ya, revolusi itu berat, musuhnya banyak. Saya bilang kan elit global, penguasa uang dunia juga tentunya nggak senang ini kalau ini susah kan gitu. Makanya tantangannya sudah terlewati pelan gitu kan. Tentu saja seiring melangkah maju, tantangan, hambatan, dan gangguan baru dan berbeda akan muncul. Nah maksudnya ya tetap akan dijegal terus ini di fitnah, di pokoknya berita-berita penipuan, scam dan lain-lain itu kan supaya ini gagal. Maksudnya itu kita harus bersatu ya gitu. Komunitas bersatu berfokus pada substansi, manfaat dan hal penting di dunia ini. Semua itu juga akan dapat diatasi. Nah, artinya Picor Team ini sudah optimis intinya ya. Ini proyek gue berhasil, didukung oleh jutaan, nanti sudah 100 juta orang. Wah, semakin banyak yang bergabung. Perusahaan-perusahaan besar bergabung, nilai PI akan melejit terus. Dan teman-teman juga sudah tenang karena ini sudah berhasil sebenarnya, sudah bisa menjadi uang yang darinya gratis. Anda bisa mendapat rezeki. Kalau Anda pengen kaya ya berarti harus sabar gitu, ikuti irama core team bos gitu. Oke ya, ini sangat penting sekali ya dari Picor Team ya. Periode belanja untuk Open Network PIVES pertama telah resmi dimulai dan berlangsung hingga Jumat 21 Maret 2025. Dengan dukungan penuh konektivitas Open Network yang kini diaktifkan, kunjungi dan belanja berbagai bisnis lokal yang menggunakan PAI. Nah, ini akan sangat penting yang akan saya sampaikan di sini ya. Kita klik di sini ya. Di sini ada yang hal penting di acara PIVES ini yang akan saya sampaikan ya. Penafian. Nah, hanya individu yang tinggal di negara tempat pertukaran PI atau mata uang kripto lainnya diizinkan untuk berpartisipasi. Nah, berarti negara kita Indonesia ini regulasinya mengizinkan enggak gitu untuk perdagangan lokal menggunakan PI
Artinya kan tidak mengizinkan. Ini sudah dikasih tahu. Semua pionir harus mematuhi hukum, peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Nah, ini kendalanya. Intinya Kodim sudah mengasih tahu untuk aturan-aturan itu masing-masing negara-negara masing-masing gitu. Kalau dibolehkan ya silakan, kalau enggak ya jangan dilanggar. Kan intinya itu dia. Jadi teman-teman kalau di Indonesia ya sulit mau buka toko bayar pakai P, itu buka mie ayam bayar pakai P untuk pedagang lokal ini akan sulit karena terkendala regulasi kita, Bos. Tentang alat pembayaran yang sah yang digunakan itu rupiah gitu loh ya. Nah, terus gimana Bang? Ya sudah, kita itu bawang gelinding saja. Itu ikuti irama dan nanti bursa juga nilainya akan seiring akan naik. Dunia biarkan saja, kita gimana lagi? Kita kendala di hukum, nggak bisa apa-apa kita. Ya kamu pintar-pintar aja kan gitu. Itu loh, saya tutup mata pinter-pinter aja, tapi saya sudah mengingatkan hukum di negara kita. Ya teman-teman silakan gitu. Asal teman-teman kalau bermasalah berarti teman-teman sendiri yang menanggungnya, itu yang dimaksud Kodim juga seperti itu ya. Gitu. Kita harus memiliki cerdas, kita harus cerdas dalam berpikir. Sementing aku duwe ya aku bisa nuker di bursa bisa, nanti suatu saat dikonversi di dalam P-Browser juga bisa, aku mau belanja suatu saat kemana-mana ke luar negeri juga bisa, dan sampai ke rumah saya. Udah itu aja pikirannya. Seperti PIVAS ini kita ya nggak bisa nyalahkan pionir, nggak bisa, karena pionir Indonesia terkendala hukum gitu loh ya. Aplikasi Pi adalah aplikasi pihak ketiga dan bukan aplikasi resmi yang dikembangkan atau didukung oleh tim inti Pi. Dan aplikasi tersebut juga tidak berafiliasi dengan jaringan Pi itu sendiri. Penggunaan aplikasi ini merupakan kebijaksanaan dan risiko Anda sendiri. Dan dengan menggunakan aplikasi tersebut, Anda mengakui dan setuju bahwa jaringan Pi tidak bertanggung jawab atas masalah apapun yang mungkin Anda hadapi. Termasuk namun tidak terbatas pada masalah yang berkaitan dan timbul dari transaksi, keamanan data, pengalaman pengguna atau akses dan penggunaan melalui peta Pi yang tidak terkait atau berafiliasi dengan jaringan Pi. Oh, baik sahabatku semuanya di seluruh Nusantara, para pionir atau holder Bitcoin, tetap sabar dan tetap semangat. Pi akan menolong hidupmu di masa depan ya gitu. Lama enggak Bang kira-kira kapan nilai itu kan, ya jangan tanya ke saya gitu loh. Saya ini kan sama, hanya pionir juga gitu, hanya mengedukasi, memberikan informasi sesuai dengan alur project ini gitu. Yang menentukan nilainya ya ekosistem ini. Jadi sudah terjawab. Cheng Depan malah menyampaikan ya, kemarin saya itu semalaman untuk berpikir, menganalisa satu pi sama dengan satu pi sama dengan satu pi, itu saya pelajari terus. Oh ternyata seperti ini. Jadi ada prosesnya Bos gitu. Nilainya dari utilitas dan ekosistem ini yang dibentuk ya seiring waktu. Nilai yang kalian ciptakan nanti ini yang naik ini sampai titik puncaknya nanti kalau emang disahkan menjadi stable coin itu nilainya harus tinggi Bos. Karena harus mengcover peredaran uang di seluruh dunia ini berapa triliun dolar, kemudian itu harus mampu mengcover Pi ini. Nah satu Pi tentunya harus tinggi nilainya karena cuma 100 miliar gitu loh. Ini Pi nanti akan sangat langka Bos. Sebentar lagi di bursa juga langka, nilainya akan naik terus. Apalagi pionir kompak ya, menghold bertahan untuk masa depan dia, sayang sama anak-anaknya dia, untuk kuliah anaknya ya, untuk masa depan anaknya, bukan saat nafsu saat ini gitu loh. Itu loh, saya pernah alami Bitcoin dulu, walaupun Bitcoin itu dianggap gagal, tapi Bitcoin dulu itu saya juga nyesal gitu. Karena nafsu tadi jual, tahu-tahu nilainya naik. Nah, sama Pi ini nanti ini penyempurnaan dari Bitcoin loh Bos ini. Itu loh. Jadi nggak main-main project ini, bukan kaleng-kaleng. Gitu. GCP nanti nggak alu GCP ya, suatu saat nanti akan capek. Dan nggak akan selama Bitcoin gitu loh. Bitcoin saja ya dalam waktu satu hari bisa nggak mencapai 15.000 US dollar? Bisa Bos, bisa tergantung nanti. Kalau ini Pi ini sukses, investor beralih ke Pi semua ya, Bitcoin akan turun anjlok gitu loh, karena dispekulasi pos-pos juga gitu. Nah ini Pi kalau sudah pada titiknya ya, yang nyerap pos tadi akan mengikuti irama Pi juga, karena akan ada stable coin tadi yang sudah digarap proyeknya oleh Pak Kosasi dan kolaborasi dengan Nicholas Kokalis. Itu senjata nantinya Bos. Ini panjang proyeknya, sabar gitu loh ya. Itu harus sabar. Ya pengen kaya ya sabar, intinya itu. Dan tetap semangat ya. Well, jos gandos kotos, yes you. Seperti halnya ini catatan di Coin Market Cap ya, saat ini sudah 1,5 ya, udah naik pelan-pelan ya. Ini nanti akan terus pelan step naik. Bisa juga tiba-tiba serot naik ke atas, bisa. Tidak ada yang tidak bisa dalam kripto ini Bos gitu loh ya. Makanya tetap semangat.
Di sini peredaran suplai sudah 6,99 miliar P. Tadi pagi padahal 7 miliar. Berarti ada pengurangan ini ya. Ada suplai yang berkurang lagi. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini 100 miliar P ya, di sini ini yang menjadi titik kenapa tidak 12 miliar ya, karena saat ini kan gak nyampe 100 miliar suplai totalnya ya. Ini suplai maksimal memang 100 miliar, cuman kenapa suplai totalnya 100 miliar, artinya arahnya nanti ke Pi stable coin gitu. Sing sabar bakar mulya ya. Syukuri peparinge Gusti. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.